Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nontonin video aku. Terima kasih juga yang udah like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Disclaimer dulu ya teman-teman, kalau tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer ya atau riah. Di sini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman ke teman-teman semua gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan dengan gaji mingguan ya teman-teman. Di video kali ini aku bakalan melakukan evaluasi ya untuk budget week kedua di bulan Mei ya teman-teman, yang mengcover dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Sebenarnya ini udah telat juga ya teman-teman buat uploadnya, tapi nggak apa-apa karena aku udah terlanjur record juga video ini. Dan untuk video kali ini aku bakalan masuk ke evaluasinya ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat ya, yang tadi ada PDAM itu emang nggak sengaja nggak aku keluarin uangnya karena memang bayarnya tiap bulan ya teman-teman. Jadi aku biarkan aja dalam amplop itu. Biasanya sih aku bakalan setor ke rekening dulu ya teman-teman, karena aku biasanya bayar lewat transfer ya untuk PDAM ini. Kemudian untuk orang tua juga udah habis. Terus ada untuk beras itu udah memang habis ya, karena memang harga beras aku belinya di 5 kilo, harganya 65.000 ya teman-teman, nggak lebih dan nggak kurang juga. Kemudian lanjut untuk makan, ini benar-benar juga udah habis ya makan untuk minggu kedua ini. Kemudian ada di bagian groceries, alhamdulillah groceries minggu ini itu ada tersisa ya teman-teman, karena biasanya groceries ini aku sering minus ya. Ini kenapa lumayan sisanya, karena kemungkinan karena aku di groceries itu yang paling banyak beli itu di bagian minyak goreng ya teman-teman. Alhamdulillahnya minyak goreng minggu sebelumnya itu masih ada stoknya, karena aku beli yang 2 literan gitu ya, jadi tahan sampai 2 minggu, dan kemungkinan belinya di minggu depan lagi ya teman-teman. Dan untuk sisa groceries itu ada kisaran 9.000 ya. Dan untuk budgetnya di minggu sebelum itu untuk groceries budgetnya 70.000, berarti habisnya di 61.000 ya teman-teman, dan tersisa di 9.000. Kemudian ada untuk gas dan galon. Gas dan galon ini juga masih ada tersisa ya, karena minggu ini aku nggak beli gas ya teman-teman, hanya galon aja. Dan ini uangnya juga masih lumayan banyak ya, ternyata ada di 11.000 tersisa, dan habisnya itu di 19.000, karena untuk galon aku budgetkan 30.000 kemarin itu ya. Berapapun sisanya nanti ya teman-teman tetap disyukuri ya, yang penting tiap minggunya itu kita ada perubahan gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut ya, untuk transport itu juga udah habis karena udah aku beliin uangnya di di bensin ya, makanya di situ udah habis juga. Terus untuk pulsa ini kenapa 10.000, karena memang buat tambahan aja ya teman-teman, karena untuk pulsa ini kadang-kadang suami aku yang beliin paket data ya. Biasanya sih suami aku yang beliin tiap minggunya untuk paket data ini. Kemudian kadang ada juga aku, karena aku juga ada penghasilan tambahan, dan di sini aku nggak sebutkan berapanya dan apa penghasilan tambahannya ya teman-teman. Jadi cukup lah buat isi paket data per bulannya. Biasanya sih aku isinya di sekitar 50 sampai 60 ribuan ya per bulan, itu di kartu Telkomsel ya teman-teman, karena ada promo ya, makanya dapat yang murah. Kemudian lanjut ya, untuk di bagian jajan, ini tumben-tumbenan banget jajan masih ada tersisa ya di 8.000, dan hanya habisnya itu di 12.000 ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, kayaknya memang dalam minggu ini aku memang jarang ya buat jajan gitu, karena stok kue yang lama-lama itu masih ada ya teman-teman. Jadi aku fokus buat ngabisin itu dulu, setelahnya baru aku beli lagi.
Kemudian ada untuk pegangan. Nah, pegangan ini memang banyak ya pengeluarannya itu dalam minggu ini tuh. Karena emang aku ada kondangan, terus pergi keluar sama teman juga ambilnya dari sana ya. Dari pegangan. Kadang-kadang kalaupun kurang, aku biasanya ambil dari dana darurat gitu ya teman-teman. Dan minggu ini juga banyak banget kepake dana darurat. Itu aku pengen gantinya, tapi nanti dulu lah teman-teman. Jadi rencananya mau aku ganti itu nanti aku mau kayak saving challenge gitu ya untuk mengganti uang dana darurat yang udah terpakai lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku ganti nanti, itu belum tahu ya kapannya, karena emang penting banget ya dana darurat ini. Aku saranin buat teman-teman untuk ngumpulin dana darurat ya, karena aku di sini nggak ada dana tak terduga aku anggarin ya teman-teman, hanya ambilnya dari dana darurat kalau memang itu dalam keadaan darurat banget ya, baru aku ambil uangnya. Memang gak ada lagi gitu kategori budget yang bisa aku ambil, jadinya aku ambil dari dana darurat. Kemudian ini untuk total sisanya itu ada di 30.500 ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada tersisa dalam minggu ini. Semoga minggu depannya itu juga ada tersisa ya teman-teman. Kembali aku tekankan bahwa setiap pengeluaran orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus ke nominalnya ya, tapi lihat aja caranya. Karena di sini aku bikin video ini memang untuk memotivasi diri aku sendiri ya teman-teman. Kalau plusnya bisa bermanfaat bagi orang lain, alhamdulillah banget ya teman-teman. Nah tadi itu kan ada sisa uangnya yang koin-koin itu aku kumpulin dan aku masukin ya teman-teman ke kotak khusus koin tadi, karena biasanya memang aku pakai uang koin itu untuk parkir motor, terus beli batu es, kemudian pokoknya yang misalkan mau ke swalayan nih, aku selalu bawa uang koin itu ya teman-teman, karena kan biasanya ada yang misalkan 10.400, nah jadi aku ambil dari uang koin ya yang 400 rupiahnya itu. Jadi uang koin ini sebenarnya bagus juga ya buat ditabung ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nabung uang receh juga boleh ya, sedain aja wadahnya gitu atau semacam toples, nanti diisi sampai penuh, karena lumayan juga ya teman-teman hasilnya kalau kita kumpulinnya itu konsisten. Dulu aku pernah bikin challenge nabung uang koin ini ya, itu di toples gitu, dan hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, karena ini kan uang koin itu kayak uang yang emang nggak selalu terpakai gitu loh teman-teman, dibanding dengan uang kertas ya. Jadi kayak gampang gitu ngumpulinnya. Emang sih hasilnya nggak sampai 500.000 atau 1 juta, tapi lumayan ya teman-teman buat tambah-tambahan belanja ya. Kemudian itu kan sisanya ada sebagian tadi ya 15.000 aku pisahin, itu emang buat pegangan aku ya 15.000, terus sisanya ini baru aku masukin ke saving challenge 31 amplop. Ini tuh udah lumayan lama aku nggak isinya ya, jadi alhamdulillah minggu ini bisa keisi 4 amplop, meskipun itu nominalnya nggak besar-besar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, semampunya aja, karena emang aku sistem orang yang nggak bisa nabung di nominal yang banyak-banyak gitu ya teman-teman, cuman mampunya segitu. Jangan dipaksain ya kalau nabung itu. Kalau saran aku, nabung itu jalanin aja, nikmatin aja ya. Yang terpenting itu bukan nominalnya teman-teman, tapi gimana kebiasaan kita untuk bisa konsisten nabung ya. Nggak apa-apa meskipun nabungnya cuma recehan, tapi kalau kita rutin dan konsisten, itu bakalan banyak ya hasilnya. Jadi kalau aku memang tipikal orang yang nggak bisa nabung di nominal banyak ya teman-teman, karena emang penghasilan juga kayak ngepas banget, jadi nggak bisa nabung di nominal yang besar-besar. Oke, alhamdulillah ini aku udah selesai ya bikin evaluasi budgetnya. Teman-teman jangan lupa juga ya bikin evaluasi budget, karena emang penting banget buat kedepannya itu untuk perbandingan bagi kita ya teman-teman di budget berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.